Ayo lur, kita tinggal 6 hari. Semangat! Rapatkan barisan, teguhkan hati. Kita tetap pegang komitmen, Batur harus menang. Pilih nomor 2 pada 27 nanti. Seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan. Oke lur. Sepekan jelang Pilkada Grobogan, hasil survei pasangan Batur lebih unggul dari pasangan Abah Ageng. Grobogan, Bayangkara Pers TV Channel. Sepekan menjelang Pilkada Grobogan 2024, survei Indopol mengungkap pilihan masyarakat mulai terdistribusi kepada 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan. Dalam Zoom meeting, Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto mengatakan berdasarkan survei, masih ada 3,0% masyarakat Grobogan yang belum menentukan pilihannya. Semakin dekat dengan hari pemungutan suara pilihan masyarakat Grobogan, sudah terdistribusi kepada 2 pasang kandidat dan sebesar 67,17% pemilih di Kabupaten Grobogan sudah mantap dengan pilihannya, ujar Ratno Sulistianto. Hasil survei Indopol hingga Kamis tanggal 21 November tahun 2024 menunjukkan pasangan Bambang Pujiyanto Catur Sugeng Susanto, Bambang Catur unggul dengan elektabilitas 59,5% dan pasangan Setio Hadi, Sugeng Prasetyo, Hadi Sugeng memperoleh elektabilitas 37,5%. Elektabilitas calon bupati dan wakil bupati pertanyaan tertutup. Jadi simulasi kertas suara hasilnya adalah sekali lagi pasangan Bambang Catur itu 59,50%, kemudian Setio Hadi Sugeng Prasetyo sebesar 37,50%. Jadi yang belum menentukan pilihan sudah mengecil yaitu 3%. Ini head to headnya 59,50% untuk Bambang Catur dan 37,50% untuk Setio Hadi Sugeng Prasetyo. Head to headnya seperti itu. Dimana ketika pertanyaan berikutnya ditiadakan undecided voternya, kecenderungannya ada penambahan 2% di Bambang Catur dan ada penambahan 1% di Hadi Sugeng. Jadi battleground ini, battle ya, pertarungan akhir begitu di head to head ini, angka maksimalnya adalah 61,5% untuk Bambang Catur dan 38,50% untuk Hadi Sugeng. Pengambilan data survei dilakukan pada 13-17 November tahun 2024 dengan jumlah sampling sebesar 600 responden, jelasnya. Ratno Sulistianto menjelaskan bahwa dalam tracking survei yang dilakukan oleh Indopol, pergeseran pilihan masyarakat Grobogan terhadap kedua pasangan calon menunjukkan tren yang menarik. Pada periode survei September pasangan Bambang Catur unggul jauh dengan selisih gap elektabilitas sebesar 50,67%. Namun pada survei Oktober, selisih gap elektabilitas kedua kandidat menipis menjadi 11,5%, ujar Ratno. Pada survei bulan November, lanjut dia, selisih elektabilitas pasangan Bambang Catur dan Hadi Sugeng menjadi 22%. Sebaran elektabilitas berdasarkan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Grobogan, pasangan Bambang Catur unggul atas pasangan Hadi Sugeng di seluruh daerah pemilihan.
Selisih terbesar elektabilitas kedua pasangan berada di Dapil 5 yakni sebesar 31,3% dan di Dapil 4 selisih sebesar 30,3%. Jumlah masyarakat yang belum menentukan pilihan tertinggi berada di Dapil 2 yakni sebesar 5,8%, tambahnya. Pada survei bulan Oktober dan November, sebanyak 81,5% pemilih di Grobogan, pilihannya tidak terpengaruh oleh politik uang adalah temuan menarik dari hasil survei Indopol. Ada temuan yang menarik terkait perilaku pemilih di Grobogan dalam hal politik transaksional. Sebesar 81,5% pemilih menyatakan akan tetap memilih pasangan calon pilihannya meskipun tidak diberi uang barang oleh calon pilihannya. Hanya 10,83% pemilih pragmatis yang tidak akan memilih calon pilihannya jika tidak diberi uang barang, ujarnya. Jika survei berdasarkan basis pendukung kedua pasangan calon, pemilih Bambang Pujiyanto Catur Sugeng Susanto yang tidak terpengaruh oleh politik uang sebesar 83,75%. Sementara, pemilih Hadi Sugeng yang tidak terpengaruh oleh politik uang sebesar 82,22%. Ratno menambahkan bahwa 48,17% masyarakat Grobogan akan memilih calon yang disukai dan tetap menerima dari semua calon termasuk yang tidak disukai. Sementara 17% masyarakat akan memilih calon yang pertama kali memberi dan 11,33% akan memilih yang memberi lebih banyak. Survei ini dilakukan di Kabupaten Grobogan, menggunakan metode pengambilan sampel multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 600 orang, dengan kriteria responden adalah pemilih di Kabupaten Grobogan, yang berusia 17 tahun atau yang memiliki hak pilih dalam pilkada, jelasnya. Margin of error sebesar kurang lebih 4,0% dengan selang kepercayaan sebesar 95% dan dilakukan quality control secara berlapis, agar tidak ada kesalahan yang berarti dalam pengambilan sampel. Indopol juga melaksanakan wawancara tatap muka yang dilakukan tanggal 13 sampai 17 November tahun 2024. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Puji Daryana BP News TV Channel, mewartakan. Ayo Lur, kita tinggal 6 hari. Semangat! Rapatkan barisan, teguhkan hati. Kita tetap pegang komitmen, Batur harus menang. Pilih nomor 2 pada 27 nanti. Seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan. Oke Lur?